Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah Azelah, NIM D 2018-1044. Kali ini saya akan menjalankan ujian komprehensif yang ditugaskan oleh Bapak Hayan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, pilihlah salah satu ayat tentang dakwah, lalu baca ayat tersebut dan kemudian jelaskan asbabun nuzulnya. Dan bagaimana pendapat Anda tentang ayat tersebut? Kali ini saya memilih surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalalah an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Asbabun nuzul ayat ini yaitu diturunkan dalam konteks dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan agama Islam kepada kaumnya, namun mereka menolak dan menentang dakwah beliau. Ayat ini memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tentang cara berdakwah yang efektif dan bijak. Pendapat saya mengenai ayat ini yaitu ayat ini menekankan pentingnya berdakwah dengan cara yang baik dan bijak. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang lembut dan persuasif, bukan dengan cara kekerasan atau paksaan. Ayat ini juga menekankan pentingnya berdebat dengan orang lain dengan cara yang baik, yaitu dengan menggunakan argumentasi yang logis dan rasional. Ayat ini sangat relevan dengan situasi dakwah saat ini. Dakwah yang efektif tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi bagaimana caranya untuk menyampaikan pesan. Dengan menggunakan pendekatan yang hikmah dan pelajaran yang baik, kita dapat meningkatkan kemungkinan orang lain untuk menerima pesan kita. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya berdialog dengan orang lain dengan cara yang baik, yang dapat membantu membangun hubungan yang baik dan meningkatkan pemahaman antara satu dengan yang lain. Baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi. Dakwah dan komunikasi adalah hal yang saling berkesinambungan dalam konteks penyebaran agama Islam. Dakwah sendiri adalah kegiatan menyebarkan dan mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan serta mengembangkan ajaran Islam. Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ceramah, diskusi, dan lain-lain. Tujuan dari dakwah adalah untuk meningkatkan keimanan dan kesadaran akan ajaran Islam bagi orang yang sudah muslim, serta mengajak orang-orang yang belum muslim untuk memeluk agama Islam. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti verbal atau lisan, atau nonverbal berupa tulisan, gambar, dan lain-lain. Komunikasi yang efektif memerlukan kemampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh orang lain. Hubungan dakwah dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat. Dakwah memerlukan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan Islam kepada orang lain. Komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang lain tentang ajaran Islam, serta dapat membangun hubungan yang baik antara dai atau yang menyampaikan pesan dan maz'ur atau orang yang menerima pesan. Seperti itu. Jelaskan pengalaman Anda saat masuk program studi KPI. Pengalaman saya saat masuk program studi KPI ini, saya sangat berkesan karena di dalam program studi ini memberikan program-program yang sangat baik kepada mahasiswa, yaitu berupa PPL, PKL, dan KKN. Di dalam itu saya dapat menemukan relasi-relasi baru yang dapat membangun saya hingga saat ini, dan dalam program studi ini saya diajarkan untuk menggunakan komunikasi yang baik dan efektif. Dan dari program studi ini, saya dapat bertumbuh dan menemukan ilmu-ilmu baru serta relasi-relasi baru yang dapat
berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan saya saat ini dan di masa mendatang. Profesi dan cita-cita yang saya inginkan setelah lulus nanti, yang pertama saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi orang-orang di sekitar saya. Dan profesi yang saya inginkan adalah menjadi program director atau project manager atau project office, di mana saya harus menerapkan ilmu leadership yang saya dapatkan dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, yaitu saya harus menerapkan komunikasi yang efektif dan baik, serta etika yang harus diberikan sebagai contoh kepada tim saya. Seperti itu. Urgensi program studi KPI di era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi, menurut perspektif saya, program studi ini memiliki urgensi yang sangat penting pada era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi. Beberapa alasan mengapa program studi KPI sangat penting. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Program studi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam melalui cara komunikasi yang efektif dan penyiaran yang tepat. Yang kedua, membangun hubungan yang baik antara umat Islam dan masyarakat. Program studi ini dapat membantu membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan umat Islam melalui komunikasi yang santun dan persuasif. Dan yang ketiga adalah menghadapi tantangan dakwah di era digital. Program studi ini dapat membantu menghadapi tantangan dakwah di era digital dengan memanfaatkan teknologi komunikasi penyiaran yang efektif dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas dakwah. Program studi ini dapat membantu meningkatkan kualitas dakwah dengan mempelajari teori dan praktik komunikasi yang efektif dan penyiaran yang tepat. Dan yang terakhir adalah membangun citra Islam yang positif. Program studi ini dapat membantu membangun citra Islam yang positif melalui komunikasi yang efektif dan memiliki peran yang tepat. Baik, itu beberapa jawaban yang telah saya jelaskan untuk ujian komprehensif pada kali ini. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.